Halo teman-teman, pada episode kali ini seperti biasa saya tidak akan banyak bicara tentang hal-hal teknis ya. Saya akan bicara lebih banyak kepada masalah tentang mindset ya, tentang pola pikir, tentang prinsip yang insya Allah akan bermanfaat buat kehidupan Anda. Apa itu? Dan pada episode kali ini kita masih bicara tentang spiritual. Apa itu? Kuncinya adalah kejar ruhiyah, dapat rupiah. Sekali lagi, kejar ruhiyah, dapat rupiah. Maksudnya apa, Kang? Apa sih, Kang, ruhiyah? Ruhiyah itu adalah hubungan kita sama Allah. Jadi bagi teman-teman yang sekarang nonton video ini ya, kita pasti paham ya bahwa kita ini hidup ini sementara ya. Kita ini pasti mati gitu loh ya. Gak mungkin kita mengumpulkan duit sebanyak mungkin untuk selamanya, tidak. Ketika pun kita mengumpulkan banyak uang, lagi-lagi tujuannya untuk bisa berbuat banyak kebaikan gitu loh. Makanya jangan sampai kita ini salah niat ya. Hanya sekedar mengejar yang namanya rupiah saja tanpa ruhiyahnya pernah diisi. Ya, makanya saya mengajak teman-teman semua, ayo kejar ruhiyahnya ya, perbaiki dirinya hubungan sama Allahnya, rupiah insya Allah bakal datang dengan sendirinya. Saya masih ingat salah satu kawan saya, sahabat saya, omsetnya ratusan miliar ya. Yes, ratusan miliar. Hanya gara-gara mempraktekkan ilmu ini ya. Dia fokus memperbaiki dirinya dengan Allah ya, fokus memperbaiki hubungan dengan teman-temannya dan niatnya benar-benar tulus ingin membantu orang lain ya, dan Allah kasih gitu loh. Makanya jangan heran banyak orang di luar sana yang kayaknya hidupnya biasa-biasa saja gitu ya, kerjanya kadang gak jelas gitu, tapi rezekinya dikasih banyak sama Allah. Bisa jadi karena dia megang teguh prinsip ini, mengejar dan memperbaiki ruhiyahnya dan meyakini bahwa rupiah akan datang dengan sendirinya. Ya, saya dulu pas waktu bangkrut teman-teman semua, doa saya sederhana sama Allah ya Allah, hadirkan orang-orang yang bisa saya bantu, yang bisa dengan kehadiran saya tersebut orang-orang hidupnya bisa berubah gitu ya. Dan saya benar-benar niatkan untuk menolong orang lain. Maka karena niat saya adalah untuk menolong orang lain, apapun nyinyiran orang lain saya tidak pedulikan akan itu ya. Dan alhamdulillahnya Allah ganti dengan banyaknya pelanggan dan klien yang datang ke saya mempercayakan jasanya, bisnisnya ke saya coaching gitu loh. Itu kenapa bisa seperti itu? Karena fokus saya bukan pada rupiahnya, fokus saya adalah ingin menolong orangnya ya. Karena saya sadar betul bahwa yang namanya mencari nafkah adalah bagian dari ibadah, maka saya ubah doanya bukan untuk mendapatkan rupiah, yaitu untuk mendapatkan klien yang bisa saya bantu, karena itu bagian dari ruhiyah yang saya usahakan gitu teman-teman. Jadi teman-teman semua jangan sampai salah fokus ya. Sekarang udah mah hidupnya capek ya, bisnisnya juga capek gitu ya. Yang dikejar-kejar gak dapat, salah fokus, akhirnya nanti gak akan dapat apa-apa. Mendingan kita fokusnya memperbaiki diri, hubungan sama Allahnya, hablum minallahnya, hablum minannasnya. Insya Allah rupiah bakal datang dengan sendirinya. Nah di sini saya punya catatan bahwa apa yang bisa sekiranya Anda lakukan ke depannya supaya Anda bisa tetap berpegang teguh dengan prinsip ini. Yang pertama adalah Anda harus memastikan bahwa niat Anda sudah benar-benar lurus. Sekali lagi, niatnya pastikan sudah lurus. Luruskan niatnya. Ya, banyak orang di luar sana bisnis niatnya karena pengen sekedar kaya saja. Padahal sebagai pengusaha, niat kita berbisnis adalah untuk bisa bermanfaat buat banyak orang lain. Rasulullah SAW pernah bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, dan di yang lainnya juga banyak perkataan dari para imam, ya, para sahabat, yang intinya adalah bahwa kita harus menjadi orang baik dan membantu orang lain. Dan itu ada di dunia pengusaha. Anda sekarang mempekerjakan banyak orang, mempekerjakan banyak karyawan. Karyawan punya keluarga. Anda bisa memberikan mereka lapangan pekerjaan. Itu adalah bagian dari cara Anda untuk menjemput pahala darinya, dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan buat, niatkan untuk itu, ya. Anda pengen mengumrohkan setiap tahun karyawan Anda, niatkan untuk itu. Anda pengen ngasih kejutan yang membahagiakan keluarga dari karyawan Anda, memberikan mereka mungkin mesin cuci kah, kulkas kah, rumah kah, atau apapun itu. Anda niatkan untuk itu. Dan jika niatnya memang sudah lurus, insya Allah nanti rupiah bakal datang dengan sendirinya. Betapa besar doa orang-orang yang Anda bantu tersebut. Anda sadari atau tidak gitu loh. Makanya niatnya pastikan lurus ya.
Jangan semata-mata karena ingin memperkaya diri, ingin pamer foto-foto di depan mobil mewah kah, atau misalkan liburan kemana ada foto-foto, sombong. Aduh, itu mah gak dibawa mati ya. Mendingan kita perbanyak amal hidup aja, ya, kasih ke orang lain ya yang membutuhkan. Gaya hidup dibuat sederhana, tapi kita sedekah dibuat menggila gitu ya. Berbagi banyak kebaikan dengan orang lain. Itu yang pertama. Jadi teman-teman semua harus meluruskan niatnya. Yang kedua adalah teman-teman harus bergerak dalam bisnis ini harus diniatkan untuk dalam rangka berdakwah ya. Sering saya katakan juga dalam quote-quote saya, bisnis itu tidak wajib ya, dakwah itu kewajiban, bisnis tidak kewajiban ya. Sayangnya di luar sana ya, bukan Anda untungnya, alhamdulillahnya semoga tidak demikian. Di luar sana banyak sekali orang yang menganggap bahwa bisnis itu seakan-akan wajib, dakwah tidak wajib, padahal yang benar adalah dakwah itu wajib. Ya, kita ini sebagai seorang muslim, bagi kawan-kawan yang muslim tentunya punya kewajiban untuk menyampaikan kebaikan bagi banyak orang. Ya, sampaikan kebaikan walaupun satu ayat. Ya, kita harus terbentuk kelompok yang memang menyuruhkan kepada kebaikan, melarang ataupun membasmi keburukan gitu loh ya. Nah, itu memang sudah ada dalilnya dalam Al-Qur'an. Karenanya bisnis kita sekarang niatkan untuk ibadah, niatkan untuk berdakwah ya. Tujuannya adalah mengejar rupiahnya supaya rupiah datang dengan sendirinya. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, teman-teman harus meyakini bahwa perjalanan kita sekarang bisnis ini adalah perjalanan untuk memperbanyak bekal akhirat. Ya, ingat bekal akhirat. Kita ini pasti semua paham dan sadar bakal mati ya. Dan pas mati itu teman-teman semua tidak ada yang dibawa kecuali amal ya. Amal keburukan ataupun kebaikan. Jangan sampai pas mati nanti keburukannya lebih berat daripada kebaikannya. Saya pengen sharing pengalaman saya kemarin pada saat saya di ICU, ya, pada saat saya sakit, betapa saya berpikir bahwa jika seandainya saya benar-benar lewat pada waktu itu dalam artian meninggal, amalan kebaikan saya sangat sedikit untuk saya bawa gitu loh. Dan ketika saya kritis teman-teman semua, tidak ada yang saya pikirkan, tidak ada saya pernah memikirkan tentang namanya omset perusahaan atau mungkin profit. Mimpi-mimpi dunia tidak ada. Satu-satunya yang saya pikirkan ketika itu adalah amal kebaikan apa yang bisa saya bawa untuk saya bawa ke akhirat kelak gitu loh. Kalau terlalu dikit bisa jadi masalah buat saya. Bisa jadi saya ke depannya di akhirat nanti dijebloskan ke neraka sama Allah gitu ya. Makanya di sejak itu juga saya berpikir pokoknya mulai dari sekarang dan seterusnya setiap kali bisnis jangan sampai salah niat. Niatnya adalah untuk memperbanyak bekal akhirat. Semoga apapun yang kita lakukan sekarang, apapun yang Anda lakukan sekarang, itu memperberat, memperbesar timbangan amal kebaikan kawan-kawan semua. Karena ingat, mengejar ruhiyah, bukan ngejar rupiah. Dan ingat juga bahwa ketika Anda mengejar rupiah akan datang dengan sendirinya. Jika kita mengejar uang, uang akan hilang. Jika kita mengejar peluang, peluang itu adalah bagian dari silaturahmi, menjalankan apa yang diajarkan oleh Allah, ya, insya Allah uang akan datang dengan sendirinya. Itu saja mungkin dari saya untuk video kali ini. Ya, terkesan seperti ceramah, tapi saya tidak menginginkan itu intinya. Intinya adalah yuk kita saling sama-sama mengingatkan bahwa kita hidup ini, kita bisnis ini untuk mengejar ruhiyah, bukan hanya rupiah. Ingat teman-teman semua, fokus ke ruhiyah, rupiah bakal datang dengan sendirinya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.